Halo semua, bertemu lagi kita di channel BK bersama saya Ibu Yumi. Halo semua kelas 12. Semoga sehat semua, sehat selalu, jaga kebersihan. Di sini di layanan BK hari ini, dalam video ini Bu Yumi akan membahas berkaitan dengan layanan BK pribadi, bimbingan pribadi. Di sini Bu Yumi akan mengangkat tema yaitu berkaitan dengan kesehatan mental, ya. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, atau mungkin sudah pernah mendiagnosis diri sendiri apakah saya punya gangguan mental atau tidak, ya. Oke, di sini kita akan mulai. Kesehatan mental bukan hanya tentang gangguan mental saja, ya. Di sini Bu mencontohkan ada garis ukur, ya. Garis ukur seperti kontinum, ya. Di tengah-tengahnya ada garis lagi. Di sini kita bukan sekedar membahas sakit atau sehat, ya. Karena dalam dunia psikologi itu tidak ada yang namanya sakit mental atau sakit jiwa, ya. Semuanya ketika berkaitan dengan psikologi atau psikis kita seperti halnya garis ukur ini, ya. Mungkin kadang-kadang kita tidak stabil, mungkin kita dalam keadaan yang stabil, atau mungkin juga kita dalam keadaan yang kurang stabil. Mungkin kita dalam keadaan yang posisi kanan, mungkin juga kita dalam keadaan di posisi yang kiri, ya. Di sini bagaimana? Karena kita tidak sedang membahas hitam dan putih. Di dunia psikologi kita tidak bisa membahas hitam ataupun putih, karena semuanya itu serba tidak bisa diagnosis secara eksak, ya. Gimana cara nentuin posisinya, ya? Di sini beliau akan mengangkat berkaitan dengan dari WHO, standar WHO, bahwa kesehatan mental adalah kondisi di mana kamu yang pertama menyadari apa potensi kamu, ya. Yang kedua, kamu bisa menghadapi stres sehari-hari atau daily stress, list, ya, bisa. Ketiga, bekerja secara produktif. Keempat, menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Ketika kamu sehat mentalnya, berarti kamu sudah bisa menyadari potensi kamu. Kamu bisa menghadapi stres sehari-hari yang ringan. Ketiga, bekerja secara produktif. Kamu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, bisa mengerjakan tugas mungkin setiap hari, bisa melaksanakan PJJ dengan semangat, dan menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Contohnya apa? Bergaul dengan teman-teman dengan layak, dengan baik, itu bisa. Ya, berarti kamu dalam posisi yang kanan, ya. Gimana sih kalau misalkan kita di posisi yang kiri? Bagaimana contohnya? Ketika kamu di posisi yang kiri dan kamu pengen di posisi yang kanan lagi, ya, tidak apa-apa. Ketika kamu di posisi yang kiri, karena apa? Kalau kamu di kontinum atau di posisi yang kiri, kemungkinan kamu sedang mengalami hal-hal yang mengganggu kesehatan kamu. Contohnya apa? Mungkin kamu lagi pusing, lagi galau dengan berbagai banyak hal yang mungkin sedang kamu hadapi. Contoh ya, karena banyak faktor, banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Contohnya ada saudara atau orang tua atau orang-orang terdekat yang meninggal, putus hubungan dengan pacar, atau tes dan gagal dan sesuai dengan harapan, itu bisa menyebabkan kamu terjadi kesehatan atau gangguan mental. Di sini akan mengakibatkan kamu jadi nggak sadar akan kelebihan kamu jadi stres berat, jadi males-malesan, nggak mau bekerja, nggak mau belajar, pokoknya kamu jadi males bersosialisasi sama orang lain, ya. Itu bisa mengakibatkan semua hal yang bisa kamu mungkin hadapi, peristiwa yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Itu wajar nggak, Bu? Semua hal itu wajar, karena kita manusia, kita itu punya perasaan, kita itu tidak semua hal yang kita harapkan itu pasti bisa tercapai. Pasti ada hal-hal yang mungkin bisa bikin kita kecewa, ya. Semua hal ini wajar dan memang mau tidak mau harus kita hadapi. It's okay not to be okay. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Jadi ketika kamu nggak baik-baik saja, itu nggak apa-apa dalam kondisi-kondisi yang memang masih normal dan masih batas wajar, ya, tidak ekstrim. Contohnya gangguan mental apa aja sih yang bisa kamu dengar atau kamu baca, ya. Sebenarnya kesehatan mental itu sama kayak penyakit biasa, kayak misal flu, demam, kan ada tuh flu berat, flu ringan, demam tinggi, demam biasa. Nah, seperti gangguan mental ada yang namanya depresi, ada gangguan kecemasan, ada bipolar. Tapi ingat,
Depresi, gangguan kecemasan atau bipolar, orang-orang yang bisa mendiagnosis atau mengatakan seseorang depresi, seseorang bipolar itu adalah seorang profesional seperti psikolog atau psikiater. Oke? Harus digarisbawahi, seseorang yang berhak mendiagnosis orang itu depresi, orang itu gangguan kecemasan, orang itu bipolar atau skizofrenia itu hanya orang-orang seperti psikolog atau psikiater, ya. Seperti Bu Yumi atau guru BK biasanya adalah ketika Bu Yumi menemukan orang-orang yang misalkan sudah depresi, sudah ada indikasi-indikasi depresi atau ada bipolar, gangguan kecemasan, Bu Yumi akan alih tangan kasuskan kepada psikolog, pada psikiater, ya. Nah, di sini biasanya Bu Yumi sudah banyak menemukan sekali orang-orang yang sudah mulai self diagnosis, ya. Di sini self diagnosis bagaimana? Self diagnosis adalah kamu mendiagnosis diri kamu sendiri dengan cara kamu misalkan sudah membaca suatu konten psikolog atau bacaan psikolog, lalu kamu mendiagnosis diri kamu sendiri. Kamu baca nih konten-konten psikolog di media sosial atau berita-berita di media sosial tentang depresi, bipolar, terus ciri-cirinya seperti itu, terus kamu merasa pedean nih, kok kayak aku ya, kok ciri-cirinya gue banget nih, wah berarti gue bipolar nih, wah berarti gue depresi nih, kok gue berarti skizofrenia. No, tidak bisa seperti itu. Tidak semudah itu, tidak sesederhana itu mendiagnosis seseorang depresi atau bipolar. Karena diri kita sendiri itu tidak bisa mendiagnosis diri kita sendiri. Seperti halnya Bu Yumi atau guru BK, kita tidak bisa mendiagnosis diri kita sendiri. Kita butuh orang lain yang lebih profesional untuk membantu kita ketika kita memang merasa punya sesuatu hal yang aneh dalam diri kita sendiri. Karena itu adalah hal yang salah. Sejauh misalkan self diagnosisnya mungkin masih buat aware diri kita sendiri, itu ya nggak apa-apa. Misalkan cuma pengen buat pengetahuan aja, ilmu aja, ya nggak apa-apa, baca-baca silakan. Tapi jangan sampai kamu mendiagnosis diri kamu sendiri, ya. Di sini salah satu contoh bagaimana sih kenapa harus ke psikiater atau psikolog untuk mendiagnosis gangguan mental. Di sini seorang psikiater atau psikolog itu bisa memberikan diagnosis gangguan mental berdasarkan beberapa step atau beberapa cara. Pertama, ngobrol dan wawancara. Ya, seperti halnya misalkan kamu kalau nggak harus gangguan mental ya, kalau kamu misalnya udah galau, lagi sedih, kalau ketika sekolah tiba-tiba ke ruang BK, ke Bu Yumi curhat, itu bisa aja menjadi suatu hal yang bisa mendiagnosis kamu kenapa. Bu Yumi bisa membantu kamu apa sih yang terjadi sebenarnya terhadap diri kamu. Itu biasanya Bu Yumi bisa membantu seperti itu, ya. Kuesioner, tes psikologi, atau bertanya pada orang terdekat. Biasanya bertanya pada orang terdekat ini ialah kalau kamu masih punya orang tua atau belum menikah, itu yang dipanggil adalah orang tuanya. Seperti Bu Yumi, misalkan kamu ada masalah atau memang agak terganggu, ya orang tua yang dipanggil orang-orang terdekat. Ketika kamu sudah punya istri atau suami, ya suaminya yang dipanggil atau istrinya yang dipanggil, seperti itu. Dan sebagainya, banyak cara seorang psikolog atau psikiater memberikan atau cara mengobati, mendiagnosis orang-orang yang punya gangguan mental, ya. Nah, ini kitab diagnosis gangguan mental nih. Kenapa hanya psikolog atau psikiater? Ini bukunya dia setebal ini. Kalau kalian baca, cari, silahkan dicari. Seorang psikolog itu tidak sesederhana kamu bisa baca buku psikolog 1-2 yang mungkin seperti novel tipisnya, itu tidak seperti itu, ya. Jadi hati-hati. Ini salah satu contohnya ya, biar misalkan kalau kalian yang berminat ke psikolog bisa mempersiapkan diri, mungkin yang tertarik. Nah, di sini banyak hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan mental. Banyak hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan mental. Penyebabnya banyak, multifaktor ya. Yang kalau berhubungan dengan kesehatan mental, gangguan mental, itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi, tidak hanya 1-2 faktor. Pertama, biologi, dari fisik mungkin, kesehatan, mungkin kalau punya riwayat sakit yang mengganggu kamu, ada faktor psikis dalam diri kamu, atau ada faktor sosial. Ketika kamu mungkin malu bertanya, malu bertemu dengan orang lain, mungkin tidak suka bertemu dengan orang lain, itu pun bisa menjadi faktor yang menjadi tingkat kesehatan mental, ya. Jadi
Pendekatannya seperti apa biasanya? Pendekatannya biopsikososial jika dipelajari oleh psikolog. Interaksi dari berbagai aspek seperti itu. Jadi bukan satu aspek aja membaca media sosial, tapi secara psikologis banyak aspek yang harus pelajari untuk satu individu. Ya. Nah di sini ketika kamu betul bertemu dengan psikolog, misalkan kamu butuh bantuan psikolog atau psikiater atau guru BK, biasanya kamu pertemuan selanjutnya akan minta bawa orang tua kamu. Setelah tadi tuh ngobrol, wawancara, tes psikolog, kuesioner, biasanya pertemuan selanjutnya kamu diminta untuk membawa orang tua kamu atau orang-orang terdekat kamu supaya diminta keterangan lebih lanjutnya. Di sini perbedaannya, psikolog itu tidak bisa memberi obat. Jika misalkan apa nih? Jika kamu memang misalkan psikolog itu menemukan suatu diagnosis kamu harus membutuhkan obat, itu biasanya psikolog akan mengalihkan kasus kan kepada psikiater. Psikiater ini yang pada dasarnya adalah seorang dokter, ya. Psikiater itu butuh penanganan psikologis lebih lanjut, maka psikiater akan menuju ke psikolog. Jadi kalau misalkan kamu langsung ke psikiater, tapi menurut psikiater kamu sebenarnya butuhnya berhubungan dengan psikologis, berarti akan dirujuk ke psikologi. Seperti itu, atau ke psikolog ya, seperti itu. Nah, di sini banyak hal yang kamu bisa ke psikolog keluarga, psikolog remaja, itu bisa ya. Ini biasanya treatment yang biasa yang diberikan kepada klien atau konsori untuk kamu yang mungkin punya merasa gangguan mental dan kamu sedang berobat, itu biasanya ini yang dianjurkan oleh psikolog. Nah, ini kan artis-artis, selebgram lagi booming nih, lagi mengangkat isu-isu terkait kesehatan mental, dan mereka juga membawa atau mengangkat kalau mereka memang punya gangguan mental yang mereka sedang idap atau sedang rasakan, yang sudah terlebih dahulu didiagnosis oleh psikolog atau psikiater. Oke. Nah, di sini banyak hal di luar sana, kayak Bimi bilang tadi, konten-konten di psikolog di luar sana tuh banyak, tapi kamu tetap harus kritis. Kayak nih, diagnosis lewat sedikit itu nggak ada ya, dan sebelumnya psikolog itu nggak ada ya. Semuanya itu butuh proses, butuh ketemu, butuh prognosis yang panjang ya, bisa betul. Apalagi your birthday may say a lot about your personality, tanggal lahir kamu bisa menunjukkan kepribadian kamu. Itu juga sama, itu hoax ya. Kamu harus hati-hati ketika membaca berita. Maka dari itu hati-hati mendiagnosis diri kamu. Ketika kamu baca satu berita terus kamu merasa kegeeran, itu bisa jadi gangguan mental buat kamu sendiri. Tadinya kamu nggak apa-apa, tapi terus kamu baca sesuatu hal atau konten atau media sosial yang kurang tepat, kamu telan mentah-mentah, hati-hati, itu bisa jadi gangguan mental untuk diri kita sendiri. Oke? Oke. It's okay not to be okay. Ya, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja semua. Karena kita manusia, kita butuh orang lain, kita butuh penyemangat atau seseorang yang mungkin bisa bantu kita mencari solusi. Minta bantuanlah jika dibutuhkan. Jadi jangan sampai kamu merasa ini malu atau apapun. Semuanya ketika kita bisa bersama-sama, kita bisa bantu dari sekarang, kamu bantu diri kamu dari sekarang. Kedepannya nanti kamu akan bisa menghadapi hal-hal yang mungkin lebih dari hari ini ya. Semuanya percayalah, it's okay not to be okay. Tidak apa-apa ketika kamu tidak baik-baik saja. Sayangi diri kamu. Semua diri kita itu istimewa, punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing. Mintalah bantuan jika dibutuhkan. Sekian dari Ibu. Video ini semoga bermanfaat. Sebelumnya video ini Bu Yumi ambil atau referensi dari salah satu channel psikolog, yaitu namanya channel 1%. Silahkan searching bagi kalian yang memang suka dengan video ini yang Bu Yumi sajikan ini, karena menurut Bu Yumi untuk tema kali ini, video ini tepat, lebih mudah dicerna untuk kalian, tidak melulu teori. Jadi menurut Bu Yumi pas lah buat kalian, pemahaman kalian semoga sesuai dengan ekspektasi Bu Yumi untuk kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah komentar pertanyaan apa yang mungkin kalian masih penasaran ya. Ingat, semua tidak bisa self diagnosis, semua butuh diagnosis atau orang-orang profesional yang harus membantu kalian. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.